Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada sebuah artikel dari The Athletic yang ditulis oleh seorang jurnalis yang menurut gue juga kredibel ya, yaitu adalah Laurie Whitwell. Ini judul artikelnya tentang masa depan Erik ten Hag di Manchester United. Ternyata menurut artikel ini dia sangat terbuka untuk bekerja menjadi head coach. Dan juga ada update, John Murtough ini akan meninggalkan Manchester United. Ya, akan gue artikan artikel ini yang menurut gue juga sangat menarik ya. Hubungan Erik ten Hag dengan Ineos dapat dilihat sebagai pernikahan yang saling menguntungkan. Pemilik baru Manchester United tidak memilih Erik ten Hag sebagai manajer, dan dia juga tidak pernah untuk mendaftarkan ya untuk bekerja untuk Ineos sebenarnya, karena kan pada saat itu CEO-nya masih Richard Arnold. Tentu saja berkembangnya situasi tentang sepak bola yang akan sangat bergantung pada pekan-pekan terakhir musim ini, dan juga akan terjadi diskusi setelahnya. Masa depan Erik ten Hag adalah salah satu isu krusial bagi pihak Sir Jim Ratcliffe dari Ineos sebagai pemiliknya ya, dan juga Direktur Olahraga Sir Dave Brasswold. Belum ada keputusan yang dibuat, tetapi perencanaan untuk musim depan sedang dilakukan sedang dilakukan dengan Erik ten Hag sebagai pemimpinnya. Dia diikutsertakan dalam pertemuan tentang rekrutmen dan departemen medis, area yang dipandang diperlukan untuk penyempurnaan di Manchester United. Manajer juga meminta hotel dan fasilitas pelatihan untuk digunakan dalam tur pramusim di Amerika Serikat. Oh wow, berarti gue nggak tahu nih apakah musim lalu di tur preseason tidak ada fasilitas latihan ya. Artinya mungkin cuma hanya latihan saya, tapi bagaimana fasilitas-fasilitas diantaranya itu tidak digunakan, atau mungkin kualitasnya tidak bagus ya. Oke. Lanjut, Erik ten Hag melakukan percakapan rutin dengan Sir Dave Brasswold yang sebagian besar bermarkas di tempat latihan Manchester United Carrington sejak investasi Ineos disetujui pada bulan Desember. Oke, jadi pembicaraan antara keduanya nih berlangsung cukup sering dan intensif. Beberapa tokoh di sekitar klub merasa Erik ten Hag layak untuk mendapat kesempatan untuk beroperasi di struktur baru yang dihuni oleh orang-orang yang dianggap Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave Brasswold sebagai yang terbaik di kelasnya. Performa dan hasil di musim ini telah meningkatkan pengawasan terhadap Erik ten Hag. Namun daftar cedera dari Manchester United yang selalu panjang dilihat secara internal sebagai mitigasi yang sebenarnya. Artinya hal yang harus diperbaiki ya. Direktur sepak bola John Murtough akan meninggalkan Manchester United, dan sebelumnya ada usulan bahwa ia dapat terus bekerja dalam peran dan tugas yang dikurangi. Namun semua pihak kini menerima perpisahan sebagai hal yang paling masuk akal. Keluarnya John Murtough harus dikonfirmasi setelah perekrutan di sisi struktur diresmikan ya. Sementara itu dia akan melanjutkan pekerjaannya. Oh jadi, wow, ini kabar besar. John Murtough akan meninggalkan Manchester United. Tapi peresmiannya ini akan dilakukan setelah struktur itu komplit. Artinya mungkin Dan Ashworth datang, Jason Wilcox, dan mungkin pihak-pihak lain yang mengisi struktur di Manchester United. Oke, Jason Wilcox kemungkinan akan masuk sebagai direktur teknik dari Southampton. Dia diharapkan untuk berinteraksi setiap hari dengan manajer Manchester United dan memberikan masukan ke hierarki manajemen. Dia juga akan menjadi jembatan antara tim muda dan tim utama. Wah, ini menarik ya fungsinya. Memanfaatkan apa yang pernah dilakukan sebagai direktur akademi di Manchester City. Manchester United berharap kesepakatan kompensasi dengan Southampton bisa segera tercapai.
Kedatangannya berarti ada pengaturan ulang tanggung jawab dan jabatan baru bagi Darren Fletcher, Direktur Teknis Manchester United. Ini seperti yang gua perkirakan, kalau Darren Fletcher besar kemungkinan masih akan berada di Manchester United tapi dengan fungsi yang berbeda. Tapi kita nantikan ya akan seperti apa update-nya. Lanjut lagi, negosiasi dengan Newcastle United agar Dan Ashworth bisa bekerja sebagai Direktur Olahraga atau Sporting Director secara resmi diperkirakan akan memakan waktu yang lebih lama. Hal ini penting untuk status Erik ten Hag karena Sir Dave Brasswold ingin menggunakan memberdayakan Dan Ashworth dengan otoritas terkait posisi manajer. Dan Ashworth serta CEO baru Omar Berada akan dipercaya untuk memimpin pengambilan keputusan mengenai Erik ten Hag serta memilih penggantinya. Dalam kemungkinan seperti itu, namun hal ini sulit karena keduanya sedang dalam keadaan gardening leave ya di klubnya masing-masing. Newcastle dikatakan sangat waspada terhadap apapun kemungkinan yang dilakukan oleh Dan Ashworth yang dapat dianggap sebagai urusan di Old Trafford. Ya, ini seperti yang gua katakan, kalau manajer di Manchester United ada hal yang lebih penting sebenarnya untuk dilengkapi, yaitu adalah struktur dari manajemen Manchester United, eksekutif ya dan lain-lain. Baru kemudian mereka lah yang akan menentukan masa depan dari manajer atau pelatih selanjutnya dari Manchester United. Oke, selanjutnya. Kandidat potensial manajer sedang dipertimbangkan, tapi baru itu saja ya, artinya baru dipertimbangkan. Sir Dave Brasswold telah mengetahui Gareth Southgate selama bertahun-tahun, tetapi manajer Inggris itu akan menjalani Euro musim panas ini dan beberapa orang atau pihak di sepak bola meragukan kalau dia ini cocok untuk pindah dari sepak bola internasional, artinya dengan tim nasional ya, ke sepak bola klub. 15 tahun sejak meninggalkan Middlesbrough. Oh, jadi setelah lama nih tidak bekerja di klub, dianggap mungkin, ya gue berpikir sih begini, tidak hanya dilihat dari apa permainan di atas lapangan, enggak, tapi bagaimana struktur yang dia biasa bekerja sama di tim nasional Inggris, ya kan? Ini kan berbeda dengan di klub. Harus ada penyesuaian lagi dan lain-lain. Dan gue berpikir ini mungkin butuh adaptasi lebih ya bagi seorang Gareth Southgate seandainya dia memang akan melatih klub lagi. Ini bukan hanya tentang Manchester United, juga mungkin hal lainnya. Terlebih Manchester United juga yang strukturnya ini baru akan dibentuk ya kan, sementara Gareth Southgate ini sudah punya kayak kebiasaan yang cukup lama di tim nasional Inggris. Ini juga harus diperhatikan kalau seandainya Manchester United mengambil Gareth Southgate. Sekali lagi, gue tidak hanya melihat soal masalah permainan di atas lapangan, tapi bagaimana pekerjaan sehari-hari ya yang dilakukan oleh manajer tersebut, lingkungannya itu seperti apa. Graham Potter cocok dengan model Ineos, berada dalam incaran Dinis ketika Sir Dave Brasswold terlibat dan tersedia setelah meninggalkan Chelsea. Dan Ashworth biasanya membutuhkan waktu untuk menilai tempat yang dimasukinya sebelum melakukan perubahan. Di Newcastle, dia mengambil waktu selama 3 bulan. Oh, jadi ketika Dan Ashworth nanti datang di Manchester United, dia juga tidak akan langsung melakukan banyak hal dulu. Mungkin dia akan beradaptasi dulu ya. Dan ini menurut gue sangat masuk akal. Dalam pandangan para pengambil keputusan di Ineos, struktur sepak bola dipimpin oleh seorang sporting director dengan head coach di bawahnya. Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave Brasswold menyukai penunjukan mereka dengan bekerja menggunakan metodologi yang jelas dan secara pribadi telah kira-kira merencanakan bahwa mereka akan melakukan apa yang mereka anggap benar dan mereka akan tidak begitu mempertimbangkan ya suara-suara dari luar. Wow, ini ya, menurut gua penting jangan sampai terpengaruh oleh pendapat-pendapat yang di luar, karena Ineos sudah punya pengalaman ya pendapat-pendapat dari media dan mungkin juga dari fans. Menurut gua mereka harus punya pegangan yang lebih jelas karena fans ini kan sangat majemuk.
Sementara Ineos ini kan mereka sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman, dan sekarang mereka juga punya kekuasaan, dan itu menurut gue hal yang baik sebenarnya. Pernyataan Sir Jim Ratcliffe kepada media bahwa Ineos bertujuan untuk menuju solusi atau mencari solusi yang tepat, bukan mencari solusi yang salah, telah diulangi secara internal, dan staf di Manchester United melihatnya sebagai cerminan dari keputusan terhadap Erik ten Hag. Erik ten Hag digambarkan secara terbuka bisa bekerja sebagai head coach dan merasa juga sejalan dengan Sir Jim Ratcliffe serta Sir Dave Braithwaite dalam visi mereka. Setelah mengadakan beberapa pembicaraan, dia memiliki hubungan yang kuat dengan sporting director di Ajax, Mark Overmars. Erik ten Hag memiliki hak veto terhadap penandatanganan kontrak yang tertulis di kontraknya di Manchester United. Namun, rekrutmen telah menjadi sebuah kolaborasi sejak dia bergabung. Sebagai contoh lainnya, Pep Guardiola misalnya tidak memiliki hak veto dalam persyaratannya di Manchester City, namun tidak ada pemain yang akan direkrut tanpa persetujuannya. Nah, ini menurut gue menarik bagaimana kesuksesan Erik ten Hag di di Ajax ya. Ini dengan posisi sporting director yang saat itu diduduki oleh Mark Overmars. Posisi ini kan tidak ada di Manchester United. Sangat menarik semisal ya Erik ten Hag ini tetap berada di Manchester United, tapi posisi ini ada sekarang di Manchester United. Akankah dia bisa berbuat lebih banyak? Akankah dia lebih fokus ke dalam urusan teknis ya kan? Ini sangat menarik sih sebenarnya. Dan masalah veto rekrutmen, well, menurut gue manajer atau pelatih tentu saja harus punya suara ya di perekrutan, karena mereka yang akan menggunakan pemain-pemain tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Pep Guardiola nih, menurut gue di Manchester City ini hal yang bagus sebenarnya. Erik ten Hag telah memberikan pengaruh pada perekrutan pemain, tapi sebagian besar pengaruhnya disebabkan oleh ketidakpastian mengenai kesepakatan yang dapat dilakukan Manchester United. Ketika musim pertamanya dimulai, satu-satunya pendatang baru di tim hanyalah di tim utama ya, Lisandro Martinez dari Malaysia dan Christian Eriksen. Pada awal musim panas itu dia memprioritaskan striker yang lebih mapan dan gelandang tengah muda. Oke. Kita tahu kira-kira gelandang tengahnya siapa yang diinginkan ya. Dan striker, gue baru tahu ternyata diinginkan sebenarnya dari musim panas pertamanya, bukan musim panas tahun lalu ya. Dimana Harry Kane, Victor Osimhen seperti dikatakan, itu kan musim saat, tapi musim sebelumnya tuh dia juga ternyata telah mengincar striker yang premium, kurang lebih demikian. Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave Braithwaite yang awalnya mulai mempertimbangkan latihan di Manchester United ketika ditunjukkan di sekitar Old Trafford dan Carrington bulan Maret lalu telah menentukan bahwa environment atau lingkungan perlu difokuskan kembali pada sisi olahraga atau sporting ya, dengan cara yang tidak dilakukan ketika Glazer memegang Manchester United secara tunggal. Mereka melihat langkah besar diperlukan dalam mengidentifikasi dan mencari pemain baru. Rekrutmen berarti. Omar Berada dan Sir Dave Braithwaite dinilai sebagai eksekutif yang mampu mempercepat proses tersebut. Namun keduanya tidak bisa mulai beraksi untuk Manchester United karena ada kemajuan dalam mencapai target yang saat ini masih terhambat ya. Terutama untuk mendatangkan Dan Ashworth tentu saja. Sementara itu, Sir Dave Braithwaite memiliki kebijakan dengan pintu yang terbuka bagi para staf dan juga pemain untuk mendiskusikan apa yang mereka pikirkan ya, artinya ide-ide mereka mengenai perbaikan di lingkungan klub. Beberapa anggota dari pasukan Erik ten Hag telah memanfaatkan kesepakatan ini untuk berbicara terus terang dengan Sir Dave Braithwaite di kantornya. Seperti yang diharapkan mengingat gejolak musim ini, ada kritik di tengah masukan tersebut. Namun sumber yang dekat dengan tim utama yang berbicara secara anonim untuk melindungi mengenai hubungannya, bersikeras bahwa segala upaya pemain untuk melemahkan Erik ten Hag akan dihentikan. Jadi ini bagaimana player throwing manager under the bus ini akan dikurangi kegiatan-kegiatan seperti ini. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah agar Sir Dave Braithwaite memahami sepenuhnya
lingkungan atau pandangan di Manchester United, dan jika perlu memberikan panduan mengenai rencana Ineos dan memberikan bantuan psikologis seperti biasa dia lakukan di tim sepeda Olimpiade Inggris atau di tim Sky. Oke, lanjut lagi. Ini artikelnya lumayan agak panjang ya. Kualifikasi Liga Champions yang tampaknya merupakan prospek musim ini dan peluangnya semakin kecil tidak dianggap penting bagi masa depan Erik ten Hag. Namun hasil penampilan akan menjadi dasar dari tinjauan tersebut. Sir Dave Brentford adalah malam yang cukup buruk bagi Erik ten Hag, dan sama seperti ketika mengalahkan Liverpool di Piala FA adalah hal yang baik. Kekalahan 4-3 di Stamford Bridge 4-3 merupakan hasil yang kacau, dan pada akhirnya ini cukup merusak. Menonton dari tribun, Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave Braithwaite melihat bagaimana Manchester United menunjukkan ketangguhannya dan kualitasnya untuk bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk melawan Chelsea, dan akhirnya membuat kekalahan ya setelah menit ke-96. Sejauh mana dampak buruk tersebut disebabkan oleh kurangnya kecerdasan permainan atau pesan dari manajer merupakan aspek yang penting yang diperhatikan oleh Ineos. Namun polanya sudah terlihat sebelum musim ini saat melawan Arsenal, Copenhagen, dan juga melawan Galatasaray, ya, di mana Manchester United di pertandingan-pertandingan tersebut sempat bermain bagus, sempat unggul, tapi akhirnya secara singkat itu runtuh. Ini sudah gue pernah singgung juga di video gue sebelumnya tentang review pertandingan menghadapi Chelsea, ya, bagaimana hal seperti ini terlalu sering terjadi musim ini, di mana Manchester United tentu saja dengan instruksi dan juga rancangan strategi dari pelatih ini melakukan hal yang bagus di atas lapangan. Mereka bermain fantastis, bahkan mereka sempat unggul, tapi di periode sempit di pertandingan tersebut pemain seperti kayak lalai, ya kan, gue nggak tahu ada penurunan fisik atau yang jelas ada penurunan yang cukup ekstrim lah di sana, sehingga akhirnya Manchester United kebobolan bahkan ketinggalan lalu meraih kekalahan ya. Namun ini adalah jalan dua arah, dan Erik ten Hag diperkirakan akan memiliki opsi pada akhir musim ini. Beberapa klub di Eropa memandang musim pertama Erik ten Hag sebagai pencapaian yang cukup berlebih ya, mengingat apa yang diwarisinya dari musim sebelumnya. Namun demikian musim ini berada di bawah standar, yang berarti kinerjanya secara keseluruhan masih dianggap bagus. Oke. Tokoh-tokoh di Ajax menginginkan Erik ten Hag kembali, tetapi tidak jelas apakah itu tetap akan terjadi setelah CEO Alex Cruz ini diskors, sementara Erik ten Hag tidak ingin kembali ke Amsterdam. Juga ada lowongan di Bayern Munchen dan juga di Barcelona. Dan Erik ten Hag mungkin sedang dalam diskusi terkait dengan posisi tersebut. Ia pernah melatih Bayern Munchen 2 dan beberapa manajer Belanda pernah menduduki kursi kepelatihan di Camp Nou. Erik ten Hag juga akan mempertimbangkan apakah dia dapat membangun skuad yang diperlukan untuk menantang Manchester City, Liverpool, dan juga Arsenal. Idealnya sebentar, ini tadi gua itu tadi kurang lebih artikel yang ditulis oleh Laurie Whitwell ya. Artikel yang menurut gue cukup panjang tapi cukup menarik bagaimana ternyata masih ada artikel selanjutnya ini yang akan gue artikan juga, tapi sejauh ini apa yang disampaikan menurut gue sangat menarik. Masa depannya masih belum pasti ditentukan, tapi arahnya kemana ini juga semakin terlihat ya. Erik ten Hag bersama dengan Manchester United ini bahwa Ineos tidak hanya memperhatikan soal masalah hasil, tapi bagaimana bisa tidak bekerja dengan struktur yang baru. Lalu kapan struktur baru tersebut akan terisi, ini sangat menentukan juga masa depan dari Erik ten Hag. Di samping sang pelatih pun saat ini juga memiliki beberapa opsi dari klub luar ya. Lanjut lagi, sayangnya mereka yang berada di rezim Ineos ini tidak ingin menghancurkan dan memulai lagi. Artinya tidak ingin mulai dari awal lalu
memulai semuanya dari nol ya. Jejak Erik ten Hag sudah terasa di seluruh Manchester United selama 2 musim terakhir. Dan perubahan di atasnya dianggap cukup bagus untuk 1 musim panas. Biaya pemecatan Erik ten Hag yang akan menghasilkan kompensasi beberapa juta pound sterling akan memperkerjakan penggantinya, artinya mengambil pelatih baru. Jika klub memerlukan kompensasi, merupakan salah satu faktor yang perlu diingat terhadap implikasi terkait dengan mengingat implikasi ya yang akan terjadi terkait dengan situasi finansial. Di sisi sepak bola, bagaimana dia memasukkan Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo yang masing-masing ditangani dengan sedikit berbeda, dipandang sebagai salah satu poin plus utama dari Erik ten Hag. Demikian pula preferensi utama Erik ten Hag adalah terus berada di Manchester United. Dalam hal ini beberapa perbincangan internal yang terpusat perlu pembicaraan internal yang terpusat ini dilakukan ya untuk menentukan perlu tidaknya perombakan staf kepelatihan, termasuk penambahan orang di level asisten. Artinya ada perlu nggak ya menambah di asisten manager? Michel van der Gaag mewakili kepribadian yang mirip dengan Erik ten Hag, tetapi manajernya ini setia kepada asistennya dan melihat sebagai bagian integral dari staf di dressing room. Ineos akan menganjurkan pelatih muda asal Inggris yang masih mapan untuk melengkapi grup kepelatihan ya. Tapi Erik ten Hag dengan tegas berpendapat bahwa kewarganegaraan seorang pelatih tidak penting. Eric Ramsay dipandang oleh Sir Dave Braithwaite memiliki potensi untuk mengambil peran seperti itu, tapi dia memutuskan untuk mengambil pekerjaan di Minnesota United di Amerika Serikat. Tidak ada satu pertandingan pun yang akan menentukan arah yang akan diambil, melainkan gabungan dari performa dan faktor yang lebih luas. Untuk saat ini tim Ineos masih menjaga situasinya. Masih menjaga ini ya penasihat-penasihatnya, kurang lebih demikian. Jadi menurut gue penting bagaimana disebutkan tidak akan ditentukan masa depan Erik ten Hag ya, tidak akan ditentukan dari satu pertandingan atau pertandingan yang lain, apakah pertandingan itu buruk, kalah ataupun menang. Tapi benar-benar dilihat secara lebih luas lagi, banyak faktor yang terlibat di sana. Dan tadi disebutkan juga bagaimana asisten manajer yang akan ditambah ya kan dengan cabutnya Eric Ramsay. Tentu saja sampai saat ini belum ada pihak yang mengisi lowongan tersebut, kekosongan tersebut. Dan ini menurut gue juga penting untuk berada di Manchester United, artinya untuk diisi ya. Kurang lebih demikian, cukup lumayan panjang artikelnya. Semoga Sobat Football United bisa dapat informasi dari hal tersebut. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.